Jadi potek.com itu baru di launch sekitar 2 minggu yang lalu sejak channel vlog ini ya, 2 minggu yang lalu. Terus surprisingly aku waktu itu cuman promonya di Instagram, jadi aku sering ngasih tahu nih ada platform potek dan segala macam. Itu sekarang udah 4.000 user, jadinya lumayan tuh kalau misalnya kalian punya pertanyaan, itu ada 4.000 orang yang bantuin kalian jawabin masalah kalian gitu. Hai Sobat Potek, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya? Udah lebih dari sebulan aku nggak ngevlog karena PPKM, jadi cuma bisa di rumah aja. Kangen juga sih jalan-jalan ke nursery. Tapi untuk keselamatan bersama, untuk kesehatan bersama, kita lihat-lihat tanamannya via online aja ya. Oh ya, kalian ingat gak sih kalau misalnya channel Nyonya Desira itu episode pertamanya itu di bulan Agustus tahun lalu, jadi umurnya ini udah setahun. Vlog pertama waktu itu kita ada di tempatnya Om Han. Waktu itu kita ngenalin aroid-aroid dari Indonesia. Ada beberapa aroid yang variegata juga, yang sebenarnya nggak kalah sama obliqua, karena waktu tahun lalu tuh lagi digadang-gadangin banget tuh monstera obliqua, padahal di Indonesia juga punya aroid yang keren-keren. Kalau nggak salah view-nya lumayan ya, Wo. Iya nggak sih? Episode pertama itu waktu itu seingat aku ya, langsung bagus banget gitu loh view-nya. Aku juga nggak nyangka untuk channel yang baru ya. Terus thank you juga buat Om Han udah mau jadi narasumber di episode pertama. Flashback ya ke tahun lalu. Jadi itu sebenarnya waktu aku mau ke tempat Om Han, itu tuh sebenarnya kayak aku nursery visit kayak biasanya aja. Terus aku janjian sama Shan Only Plants, Instagramnya botanis. Aku tuh janjian sama Shan, jadi Shan itu mau ngambil monstera adansoninya dia di tempatnya Om Han. Jadi dia inden gitu, monstera adansoni variegata. Terus kebetulan aku juga lagi kesana, kita janjian. Terus dia bilang, aku boleh nggak bawa kamera karena aku mau ngevlog, dia bilang gitu. Dia ngevlog ya, apa aku bikin vlog juga ya gitu. Jadi sebenarnya aku emang udah rencana banget pengen bikin vlog, cuman tuh timingnya tuh selalu aja kayak aduh males gitu. Nah pas diajakin ngevlog sama Shan itu langsung kayak aku langsung kayak bener-bener mungkin ini saatnya gitu. Apalagi waktu itu aku sempet muncul juga di akunnya Durian Traveler, itu view-nya juga lumayan waktu episode yang sama aku gitu. Tapi akunya nggak punya YouTube channel, jadi aku pikir ya udahlah aku ajak suamiku, kita ngevlog di sana gitu. Walaupun tuh sebenarnya waktu itu nggak tahu sih sebenarnya mau ngevlog apa, terus mau ini aku mau dibawa kemana tuh bahkan nggak punya bayangan sama sekali. Terus waktu itu juga aku tuh baru kenalan sama yang namanya Adri. Jadi Adri tuh bukan teman lama aku gitu, bukan. Jadi memang ketemu di Instagram, suka ngobrol-ngobrol, ngomongin tanaman. Kebetulan ternyata pas ngobrol tuh kita seumuran. Terus karena sama-sama tinggal di Jakarta Selatan, jadi aku dulu tinggal di Jakarta Selatan. Jadi sekolahnya tuh circle aku tuh circle-nya Adri juga. Jadi banyak teman-temannya dia, ternyata teman-teman aku juga. Terus bahkan istrinya Adri itu sahabat aku gitu. The Great Wizard gitu kan ya. Sebelum dulu berubah aku, ya. Sebelum jadi anak muda Amerika. Terus ya udah aku ajakin dia tuh
ke tempatnya Om Han. Bahkan makanya dia juga sebenarnya waktu itu ya dia juga nggak ngerti nih dia mau ngapain, terus dia juga kayak masih kayak mengira-ngira lah, makanya dia lebih banyak kayak keliling-keliling sendiri waktu di episode Om Han. So aku banyak yang ngobrol sama Om Han cuma berdua kayak gitu. Konten yang kedua itu sebenarnya nyambung-nyambungin sama konten pertama. Jadi waktu itu kan kita sempat bahas Prince sama King sama Queennya Philodendron. Terus kayak wah seru juga nih ya kalau misalnya kita bikin ini tuh kayak kita hunting ke 4 tanaman itu gitu, biar teman-teman juga tahu bentuknya kayak apa. Jadinya kita ngelihatnya di episode awal-awal itu mau dibikin kayak series mencari kerajaan Philodendron kayak gitu. Ini siapa ya yang punya gitu kan. So aku kebetulan kenal sama Mbak Ayu sebelumnya, karena aku tahu Mbak Ayu tuh punya Spiritus Sancti. Jadi aku coba hubungin Mbak Ayu mau nggak jadi narasumber aku yang episode kedua ya, itu langsung ya kedua apa ya, ketiga iya. Terus habis itu sama Om Chandra itu habis dari tempat Mbak Ayu. Nah Om Chandra itu aku sebenarnya kayak cuma tahu namanya aja, jadi memang kayak dari dulu tuh nama Om Chandra Godong Ijo gitu udah terkenal banget kan, tapi aku tuh bener-bener nggak kenal sebenarnya sama Om Chandra. Terus dikenalin sama Om Han, jadi Om Han yang ngubungin Om Chandra bilang ini ada anak-anak nih mau ngevlog, mau nyoba ngevlog di tempatnya Om Chandra. Terus ternyata Om Chandra welcome banget, walaupun sebenarnya awal-awal tuh kita sempat kayak sungkan takut gitu kan, walaupun Om Chandra kan orangnya kayak tegas banget. Tapi ternyata pas ketemu ya mungkin karena itu ya, karena pembahasannya tanaman terus sama-sama interest di situ, jadinya seru banget. Bahkan kayak sempet tahu tentang kisahnya Paraiso Verde. Jadi sempet ramai juga tuh ya Paraiso Verde, sempet viral lah karena ternyata ada historical backgroundnya. Terusnya ternyata yang namainnya Om Chandra sendiri. Waktu itu aku ngerasa tuh kayak disupport banget sama Om Chandra. Jadi kita sempet bikin ujian aroid nasional yang waktu itu hadiahnya heboh banget gitu kan. Seru sih itu. Terus habis itu kepikiran juga waktu itu kita hunting pot bareng-bareng, pot pink, inget nggak? Ya kan, abis ujian aroid nasional, terusnya ternyata hadiah dari Om Chandra tuh masih banyak gitu. Jadi aku kepikiran untuk bikin giveaway tiap episode dengan cari pot pink. Seru juga ya waktu itu ya. Selama setahun ini luar biasa banget. Aku inget banget di awal-awal itu 2 minggu pertama kita udah bisa monetize karena subscribernya udah 1000, terus watch hournya udah 4000 waktu itu di 2 minggu pertama. Jadi tadinya bisa dibilang tanpa konsep, kayak nggak ngerti kita mau ngapain, bahkan itu nggak ngerti, pokoknya kita cuma berdatang ke nursery, bahas apa kita nggak ngerti. Itu jadi mulai serius, jadi mulai kayak oke, kita harus mikirin nih kontennya, terus mikirin juga pesan apa sih yang mau disampaikan di tiap-tiap episodenya gitu. Nah, kalau aku episode favoritnya itu aku suka banget episode yang kita di Malang, di tempatnya Aldi. Aku suka karena waktu itu ternyata kita ketemu Pink Princess Galaxy. Itu Galaxy sebenarnya aku juga yang namanya kayak nama ngasal, karena aku lihat wah motifnya lucu ya, kayak galaksi gitu. Itu juga sempat sehabis konten itu ternyata orang-orang banyak banget yang nyari Pink Princess Galaxy. Terus selain itu aku juga suka episodenya yang di Garden House. Menurut aku tuh kayak apa ya, kayak kita habis bahas tanaman-tanaman yang bisa dibilang apa sih, orang nyebutnya sultan gitu ya, yang kayak yang waktu itu tuh harganya lagi wow banget gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak ditarik ke bawah gitu loh, kayak nih lihat nih
tanaman tuh nggak harus mahal gitu. Yang penting tuh ngemasnya, di rumah ditaruhnya bagus gitu, ditatanya bagus, terus orang bisa nikmatin. Terus juga nyatu sama rumah. Bahkan waktu itu ada living wall yang di dapur. Itu tuh bener-bener kayak episode yang membuka mata banget sih buat aku. Apalagi kita sempat nyobain buah yang aneh-aneh itu ya. Buah apa sih? Buah yang bikin miracle. Buah miracle yang bikin semua rasa jadi manis. Terus juga ngerasain apa sih, Adri ngerasain buah yang mati rasa itu ya, yang bisa bikin lidahnya kebas. Terus seru aja sih waktu itu. Terus kayak lebih kerasa kekeluargaannya. Padahal waktu itu pertama kalinya aku ketemu sama Om Agus gitu. Terus episode apa lagi yang paling aku suka? Antorium tuh nggak? Episode Antorium. Oh iya, episode Antorium itu kita narasumbernya sama almarhum Om Renat. Jadi kita kaget juga dengar beritanya. Ternyata kemarin ya, pas sebulan ini ya dengar dari komunitas juga kalau misalnya ternyata Om Renat meninggal dunia gitu. Dan waktu itu di episode itu yang aku inget itu dia waktu itu ngomong, belilah tanaman tuh dengan apa? Dengan suka ya. Bukan beli dengan angan-angan kayak gitu. Jadi ngingetin kalau ini tuh hobi. Jadi jangan berekspektasi tinggi lah di sini gitu. Terutama mungkin mengharapin kenaikan harga terus-terusan kayak gitu. Jadi ya banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil dari Om Renat. Selain waktu itu juga dia sempat cerita tentang historis Antorium di Indonesia tuh gimana sih sampai dulu sempet booming, terus sempet yang bisa dibilang jatuh, dibilang kayak gitu kan. Dan ternyata itu siklusnya kayak berulang gitu ya. Iya, dan ternyata siklusnya bukan cuman di Antorium gitu. Jadi memang nanti naik, nanti turun, terus nanti ternyata booming lagi kayak gitu. Emang itu udah biasa gitu. Nah, terus kita juga jalan-jalan ya ke rumah-rumah Planned Parent. Waktu itu ke rumahnya Mbak Lulu ya. Itu episode Mbak Lulu tuh most view loh, ya kan? Walaupun sempat diprotes karena ngesorotnya kita terus mukanya. Padahal orang-orang tuh pengen lihatnya si sungainya itu kan. Di rumahnya tuh ada sungai buatan yang akhirnya ke arah kolam koi gitu kan. Orang-orang tuh pengen banget ngeliatin sungai-sungainya itu terus. Tapi waktu itu suami aku kan karena bukan kameramen profesional ya, cuman tahu pegang kamera doang ya. Waktu itu belum bisa dibilang belum ngerti lah ya. Maksudnya yang menarik tuh orang tuh sebenarnya pengen lihatnya apa sih gitu. Ya ternyata bukan cuman obrolannya, bukan cuman orang narasumbernya, tapi orang tuh juga pengen dimanjain matanya sama footage-nya kayak gitu. Jadi di situ juga kita belajar, oke, kalau kita nge-vlog berarti kita juga harus ngumpulin footage nih, bukan cuma ngikutin orang kayak gitu. Jadi episode Mbak Lulu itu episode most view yang paling banyak dilihat, tapi episode yang paling banyak dikomentarin negatif bukan komentarin negatif sih, maksudnya episode yang paling banyak dikritik sama orang. Tapi menurut aku ya kritiknya membangun gitu. Jadi kita juga belajar sih dari situ. Cerita tentang Sobat Potek. Jadi kita kan ini banget ya, terkenal banget ya panggilannya, "Hai Sobat Potek," gitu. Sobat Potek gimana? Gitu kan. Jadi awalnya Sobat Potek itu karena memang aku dan temen-temen tanaman aku termasuk Adri itu waktu itu kenalnya dengan sering swap tanaman gitu. Jadi sering potek-potekan.
tukeran gitu ya. Jadi pikirannya sobat pot itu sebenarnya potek-potek gitu, potek dong gitu. Terus juga waktu itu Gudang Kembang itu si Mican Gudang Kembang itu selalu manggil panggilan orang-orang tuh, hai sobat Gudang Kembang gitu kan. Terus karena kita kan juga mau bikin vlog nih kayak Mican gitu kan, jadi kita panggilnya sobat potek aja kayak sobat Gudang Kembang gitu. Jadi sebenarnya itu terinspirasi sama Mican. Nah, selama sebulan ini aku nggak ngevlog. Sebenarnya tuh aku kepikiran untuk bikin suatu project gitu. Jadi project yang kira-kira bisa bermanfaat buat komunitas tanaman. Awalnya aku kepikiran itu ya ini sih karena PPKM itu. Jadi ternyata nih nggak bisa, ada hal-hal yang ternyata membatasi aku ngevlog gitu. Terus banyak DM dari message di Instagram ke aku gitu ya, misalnya nanyain punya permasalahan tanaman ini, atau misalnya nanyain ini apa sih tanamannya, kayak gitu-gitu. Mungkin awal-awal aku sanggup ya balesin, tapi lama-lama agak menyita waktu menurut aku. Terus yang lebih sebenarnya kepikiran aku itu, menurut aku itu komunikasinya kayak personal aja, misalnya antara aku sama satu orang gitu. Nah, padahal tuh rata-rata mungkin pertanyaannya sama, mirip-mirip sama teman-teman yang lainnya. Jadi aku pikir kenapa kita nggak saling komunikasi aja di platform yang bisa diakses semuanya, terusnya pertanyaannya bisa tersimpan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya kayak kalian mau nanyain tentang apa, ini kok tanamannya menguning atau apa gitu, tapi sebenarnya mungkin solusinya tuh udah tahu kita selama ini, cuman nggak terdokumentasi aja gitu. Jadinya akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berulang kayak gitu. Terus aku kepikiran akhirnya untuk bikin platform namanya potek.com. Jadi sobat potek bisa akses melalui website di www.potek.com. Terus kenapa aku namain potek? Karena tadi terinspirasi sama sobat potek. Terus aku juga suka tulisannya tuh mirroring gitu, kayak P sama Q-nya kayak mirroring, jadi kayak keren aja. Terus yang jelas gampang banget diingat kan, potek gitu kan. Orang kayak potek gitu kan, kayak udah istilah yang common banget buat komunitas tanaman. Nah, kalian bisa masuk ke websitenya, terusnya join, tinggal sign up aja pakai Facebook account kalian atau pakai Gmail account, udah langsung bisa masuk. Terusnya bisa langsung komunikasi sama para pencinta tanaman di situ. Jadi potek.com itu baru di launch sekitar 2 minggu yang lalu, sejak vlog ini ya, 2 minggu yang lalu. Terus surprisingly aku waktu itu cuman promonya di Instagram, jadi aku sering ngasih tahu ini ada platform potek dan segala macam. Itu sekarang udah 4.000 user, jadinya lumayan tuh. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, itu ada 4.000 orang yang bantuin kalian jawabin masalah kalian gitu. Awal-awal aku masih suka involve kan, ngetik jawabin pertanyaan. Terus ini aku pengen lihat nih kalau yang lainnya kira-kira komunikasinya gimana. Terus aku liatin, oh ternyata jalan banget. Bahkan tuh kayak pertanyaannya tuh seru-seru banget. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang kayak sifatnya memang problemnya dia gitu ya, problem, terus dibales, oh ya aku juga pernah kayak gini, ternyata ini karena ini. Jadi sama orang-orang yang sama-sama pernah ngalamin, terus udah punya solusinya tuh mereka sharing di situ. Misalnya kalian punya pertanyaan, jadi lebih baik kalian search dulu nih keywordnya. Misalnya kalian pengen nanya seputar Pink Princess, kalian ketik keyword Pink Princess, nanti tuh akan muncul di situ apa sih pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyain soal Pink Princess. Jadi sebenarnya bisa jadi kalian sebelum kalian nanya, bahkan kalian udah ketemu jawabannya kayak gitu. Jadi aku saranin untuk search dulu keywordnya, semuanya tuh ke record di sana. Kalau misalnya ternyata nggak ada, baru kalian tanya yang lebih spesifik gitu. Atau misalnya kalian mau nanya, ini
akar busuk atau apa gitu, tinggal search aja gitu ya. Selain itu kalian juga bisa follow tuh topik-topiknya. Jadi misalnya kalian tadi ya, misalnya Pink Princess, terus kalian lihat ada beberapa topik pertanyaan. Nah kalian misalnya menarik nih yang ini, topik ini, itu bisa kalian follow topiknya. Jadi nanti akan muncul notifikasi di kalian kalau misalnya ada yang membalas atau misalnya menambahin di topik itu gitu. Misalnya kalian nemu topik yang menurut kalian ini bermanfaat nih buat teman kalian, kamu bisa tinggal klik tombol share, jadi nanti akan ada linknya, nanti bisa di-share ke temennya kayak gitu. Kalian juga bisa update profile kalian, masukin foto, terusnya masukin Instagram, akun Instagram kalian atau akun Facebook gitu, supaya misalnya ada yang kepo nih, ini orang jawabannya bagus banget, bermanfaat banget sama aku gitu kan. Nanti orang itu bisa klik ke profile Instagram akun tanaman kalian kayak gitu. Jadi bisa kenalan lebih jauh lah. Jadi mungkin kalau pengen diskusinya lebih mendetail bisa langsung ke orangnya kayak gitu, itu memungkinkan banget. Biar makin seru, aku sama tim tuh udah nyiapin yang namanya reputasi. Jadi reputasi itu apa sih? Jadi waktu pertama kali kalian join, kan kalian belum pernah nanya, belum pernah jawab apapun gitu ya. Itu kalian belum dapat poin, tapi waktu kalian jawab, kalian akan dapat 1 poin. Nanti kalau ternyata jawaban kalian bagus, jadi kalau misalnya jawaban bagus bermanfaat itu akan bisa di like sama sobat potek lain. Oh ini jawabannya bagus, nanti di like gitu jawabannya. Ini makin banyak kalian dapat like dari sobat potek lain, itu kalian dapat poin juga. Jadi selain poin memberikan pertanyaan, juga mendapatkan poin untuk jawaban yang berkualitas lah gitu. Nah dari poin itu akan dapat reputasi. Jadi aku udah nyiapin tuh reputasinya. Jadi ada levelnya, dari mulai Monstera Deliciosa hijau yang reguler sampai ke Monstera Tricolor. Jadi ada badge-nya. Biar apa ya? Biar lebih seru aja gitu main di potek. Ada pertanyaan-pertanyaan juga yang menurut aku kayak jadi membuka topik yang lebih menarik gitu. Jadi banyak juga sobat potek yang nanya itu pertanyaan lucu-lucu, seru-seru, terus yang bikin memancing saling komunikasi. Aku suka banget sih ngeliat pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan kayak kadang-kadang aku suka ketawa-ketawa sendiri gitu bacanya. Apa aja coba? Ada apa aja ya? Contoh pertanyaannya ya. Ini dari yang udah ada di potek ya. Contohnya. Setelah kalian dijawab tuh. Aku jawab. Oh iya. Tanaman ultimate wishlist kalian apa? Oh, aku untuk saat ini Rapidopora Tetrasperma variegata. Tapi variegatanya yang bagus, bukan yang kecebres-cebres. Kalau aku itu. Lebih drama Alocasia family atau Calathea family? Oh, ini rame banget loh. Ini rame karena itu tuh dua genus itu ya, antara Alocasia sama Calathea. Itu tuh ternyata sobat potek tuh punya problemnya sendiri-sendiri, jadi belum tentu sama gitu. Kalau aku tuh tim yang nggak bisa ngerawat Alocasia gitu. Di rumahku Alocasia kalau nggak ditanam di tanah menderita dia pokoknya. Tapi ternyata buat sobat potek yang lain ada juga yang sama aku, iya Alocasia susah segala macam. Sementara aku ngeliatnya Calathea di rumahku kayaknya baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa gitu kan. Ternyata banyak yang tim yang Alocasia Calathea-nya malah menderita gitu. Jadi seru sih liatin ternyata ada yang Calathea, ada yang Alocasia, jadi kayak ya variatif lah gitu ternyata. Tanaman termahal yang pernah kalian beli? Aku jawab nih. Iya. Waduh. Apa ya? Mungkin kalau misalnya dibilang per daun ya. Aduh, apa ya? Ntar dulu ya, aku mikir dulu ya. Kalau Monstera Mini itu aku ada di awal-awal ya. Ada di awal-awal belinya, jadi mungkin aku waktu itu belinya masih harganya nggak kayak harga sekarang. Oblique
Obliqua itu aku termasuk beli di harga yang lumayan, nggak kayak harganya sekarang lebih bersahabat ya. Dulu aku malah belinya mahal tuh Obliqua. Tapi paling mahal ya kalau dihitung per daun itu aku mungkin White Monster kayaknya ya, Monstera White Monster. Harga tanaman mulai menuju sama kayak before pandemic, emang iya? Kalau aku bilang beberapa iya ya, tapi beberapa ternyata memang ada di kondisi yang tetap di situ karena memang marketnya masih ada kayak gitu. Kayak Monstera variegata menurut aku tuh stabil. Bahkan kalau misalnya dibilang before pandemic itu sedaun nggak nyampe sejutaan kan bahkan. Sekarang kayaknya tetap sih. Terus juga ada beberapa yang jadi lebih bersahabat emang iya. Tapi yang ternyata masih mahal ya tetap masih ada sih. Tanaman apa yang kalian beli dan paling banyak cuannya? To be honest, karena aku adalah pemilik Monstera Mint di awal-awal, jadi salah satu bisa dibilang di Indonesia yang pertama kali punya Monstera Mint selain mungkin Om Noldi, itu aku gitu. Itu bisa dibilang yang paling banyak menghasilkan. Jadi aku bahkan sekarang punya mobil, namanya tuh Mintobil karena itu belinya dari Mint. Tanaman yang udah kamu beli tapi malah bikin nyesel, alasannya? Aku tuh nyesel mungkin bukan nyesel sama tanamannya sih, lebih nyesel kayak aku belinya terburu-buru, kayak gitu sih. Saya terburu-buru tuh bisa dalam artinya ternyata abis itu dapat tanaman yang dengan harga yang sama tapinya kondisinya lebih bagus, atau juga kayak terburu-buru pengen punya duluan. Terus habis itu ternyata banyak yang jual. Apa ya, itu? Kayak Monstera Obliqua Amazonas gitu ya, itu kayak buat aku waktu itu aku bahkan baru dengar gitu, baru dengar terus langsung aku pengen punya gitu kan. Tapi ternyata habis itu banyak yang masukin kayak gitu sih. Jadi kayak menurut aku kayak beli itu nggak usah panik sih, nggak usah panik buying ya, sabar aja, pasti istilahnya nggak akan ada istilah nggak kebagian lah kalau menurut aku ya. Jadi ya sabar aja. Tempat favorit kalian selain potek.com untuk konten-konten tanaman di mana? Konten tanaman kalau YouTube aku suka kontennya Shan. Kontennya Shan itu ringan-ringan tapi bermanfaat gitu. Terus ada kontennya siapa tuh namanya yang di Bali? Rerimbunan. Waktu aku tuh pengen banget ke tempatnya beli kesa, pengen banget. Tapi belum sempet kan ke Bali. Terus kayak ngerasa terwakilkan aja sama adanya konten dari Rerimbunan itu. Oh, aku tahu. Waktu itu yang pernah bahas Anthurium itu bukan sih? Iya. Iya kan? Bener gak sih? Yang VCI. Iya, kita pernah nonton itu juga. Apa namanya? Blackpink Plant. Nah, itu seru sih. Terus ada apa lagi yang kita suka tonton ya? Itu Yuda, Plant by Yuda. Dia suka bikin konten unboxing kayak seru loh. Unboxing tuh seru loh buat aku loh. Kayak berasa kita belanja juga. Jadi padahal sebenarnya kayak mungkin udah ditulis ya di judulnya unboxing apa gitu, tapi itu tetap ditonton. Jadi aku suka sih konten-konten unboxing gitu, kayak excitementnya tuh ikut ngerasain. Terus pertanyaan terakhir, apakah pisang variegata pas udah gede bisa jadi udah gede bisa ada penghuninya juga karena trauma sama poci? Terus dia jadi cerita gitu, beneran pernah ketemu poci terus trauma di pohon pisang katanya. Ya nggak tahu ya, tapi kayaknya ya kalau menurut aku pisang variegata itu nggak bakalan ngerumpun gede. Punya anak baru tinggi segini udah dijual. Jadi tenang aja kalau pisang variegata. Mungkin cuma satu yang gede, habis itu anak-anaknya mungkin udah digali-galiin sama kalian buat dijual. Apalagi sekarang harga pisang variegata tuh wow banget loh. Kaget loh aku bener-bener. Sampai-sampai itu komen tuh nggak berhenti di episode pisang variegata dari teman-teman dari Thailand. Jadi mereka bahkan mencoba untuk mentranslate bahasa Thailand mereka ke bahasa Indonesia.
mungkin dari Google Translate, terus nanyanya pakai bahasa Indonesia gitu. Ada juga yang nanya pakai bahasa Inggris, tapi ya kelihatan lah mereka kalau mereka orang Thailand. Jadi nanyain ke aku, kamu bisa nggak jual pisang Vargata ke aku gitu. Gitu sih. Oh ya, aku sekarang lagi ada di rumah Nami. Kebetulan adikku habis nikah deket sini, terus kita nginep di sini. Tempatnya seru banget, seseru itu sampai ternyata ada pisang Vargata. Aman kan? Gak gede-gede kayaknya, nggak ada pocinya nih. Kalau di sini ya, kayaknya di rumah kalian juga nggak bakalan sampai gede, aku yakin. Hotel. Nah, di bulan Agustus ini rencananya kita mau launch fitur baru di Potek. Jadi selain tadi ada kolom tanya jawab, ada fitur satu lagi yaitu kontes. Jadi karena terinspirasi kita lagi PPKM, terus nggak bisa kontes, nggak bisa ketemu gitu kan. Lalu tuh kontes tuh menurut aku ajang paling bagus sih, kayak bisa ngelihat tanaman yang gede-gede, yang keren-keren gitu kan. Terus juga ketemu sama teman-teman dari luar kota kayak gitu. Cuma kan karena kondisinya nggak memungkinkan, jadi aku pikir kenapa kita nggak buat kontes online aja. Dan kontesnya itu rencananya pengen dibuat tiap bulan mungkin kalau bisa, tapi dengan tema yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kontes offline itu biasanya kan satu event ada berbagai kategori gitu kan. Nah ini mungkin kita akan simplify, jadi satu event itu satu kategori. Jadi kayak di bulan Agustus ini kita mau bikin kontes online untuk tanaman endemik Indonesia, biar temanya cocok ya sama 17 Agustus gitu. Jadi nanti kita bisa lihat tanaman-tanaman Sobat Potek, tinggal upload aja. Ketentuannya nanti ada di Instagram Sobat Potek. Jadi kita juga punya Instagram untuk Potek itu di Sobat Potek. Jadi nanti kalian bisa dapat informasinya di situ, selain juga bisa dapat informasinya di website. Jadi anggap aja kontes online ini kayak latihan lah buat nanti kita ikut kontes offline gitu. Biar seru-seruan, terus biar tanaman kalian tampil juga dilihat banyak orang, bisa di vote sama teman-teman Sobat Potek. Terus jangan lupa ya diramein kontesnya, kalian partisipasi. Terus juga kalau misalnya punya kritik dan saran atau misalnya ide apapun untuk platform Potek, karena ini milik kita semua gitu. Jadi biar bisa dipergunakan dengan baik dan bermanfaat. Kalau misalnya punya ide atau misalnya ada bugs atau ada apa keluhan atau apa, langsung disampaikan aja di websitenya bisa. Terus kedepannya aku harap biar mempermudah penggunaannya, ini bisa didapetin di app, di aplikasi, di Android dan di iPhone. Doain ya. Makanya support terus potek.com-nya. Oke, ya udah gitu aja. Mungkin udah gelap sekarang. Bye Sobat Potek, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.